Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Sahur. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tahu nggak apa yang bikin Kok kacau tadi sahur kita? sih? Sini. Sahur. Ini pelakunya. Sahur. Ya Allah. Orang ini lagi ya. opening juga. Ya kan waktunya sahur. Ini Iya. udah lewat. Ini udah Oh. jam 5. Udah Di lewat ke kayangan subuh. masih subuh. Masih isu di sahur kayangan. ini. Sahur mulu bawaannya subuh. Sahur. Ya Allah. Tunggu dulu. Kita kedatangan bintang yang luar biasa. Ih, Masya Bintang Allah. dunia akhirat. Amin. Dari alam mana? Alam baka. Ahmad Jailani, Masya Allah. Mimi Peri. Biasanya Iya. dipanggilnya Mimi Peri ya. Mimi Peri. Gimana emang Itu sakit di sosial banget medianya ya? kan. Berasa banget ya? Berasa banget perihnya. Oh ya Tunggu dulu. ampun. Kenapa nama udah bagus. Nah. Ahmad Jelani. Kenapa harus ganti Mimi Peri? Soalnya rezekinya di Mimi Peri gitu. Konten jadi konten kreatornya namanya Mimi Peri, makanya Mimi Peri Rapunzel. Oh gitu. Coba tangannya keberatan apa udah bisa di sini aja Ada sebenarnya? timbangannya. Oh, iya, iya. Tunggu dulu. Coba nih jamaah yang di rumah pasti kalau bulan Ramadan kangen dengan suaranya. Iya. 1, 2, 3. Sahur, 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 makhluk bumi, sahur, ayo bangun, sahur. Tapi Ustaz, ini kalau pada saat waktu sahur, tapi kalau malam beliau tadarusan. Di masjid, Masya Allah loh ini. Jadi yang bikin beliau ini viral kalau Ramadan tuh kalau subuh kelakuannya Bangunin begitu. sahur ya. Tapi kalau malam beliau ngaji di masjid. Ale panggilannya ya? Bahaya. Jelani. Panggilannya kalau di waktu sebelum Mimi Peri panggilannya apa? Kalau itu Jailani sih. Iya Jailani ya. Oke, Jailani duduk dulu ya Masya Allah. Jailani duduk. Dan tamu kita ada dua ya. Ada Ahmad Jailani, ada juga Habib Salim Al-Jufri. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan mulai ya jamaah yang ada di rumah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah pagi hari ini insya Allah kita selalu berbahagia ya. Dikelilingi orang-orang yang disayang ya. Tapi bagaimana juga kalau misalkan kita harus merasakan keadaan ternyata kita harus dijauhi orang yang disayang gitu. Keluarga, sahabat atau pasangan. Kayak rasanya kita patah hati pasti kan ya. Kok dia menjauh gitu. Tapi kita harus meyakinkan diri kita kalau Allah itu selalu dekat. Makanya kita bahas tema kita pagi hari ini adalah saat semua dunia menjauhiku, engkau tetap dekat. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan mulai ya. Sekarang aku mau nanya dulu nih yang pertama ini. Nggak nanya sih, karena ini salah satu segmen yang ditunggu-tunggu sama jamaah yang ada di rumah. Makanya Ustadz Syam izin boleh ke depan, Habib Muhammad izin juga boleh ke depan. Karena kita merasa gini Bib, kok kita yang sudah berusaha menjadi yang terbaik, tapi kok kita bisa dijauhi sama orang-orang terbaik kita, keluarga, pasangan atau siapapun gitu. Sebenarnya ada gak sih dalam Al-Quran? Untuk itu silakan Ustadz Syam, silakan Habib Muhammad, Al-Quran menjawab. Baik. Dikatakan saat keluarga yang kita cinta menjauh selasa dunia tidak lagi menginginkan kita. Apa benar seperti itu? Al-Quran menjawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Masya Allah. Pada ayat yang mulia ini dijelaskan ketika Nabi Yusuf ingin disingkirkan daripada keluarganya. Ketika itu saudara-saudara Nabi Allah Yusuf alaihissalam merasa iri karena ayahnya Nabi Allah Yakub seakan-akan lebih mencintai Nabi Allah Yusuf. Sehingga mereka bagaimana caranya dengan sebab lebih cinta ke dunia ini hingga hilang akal mereka, hilang keimanan mereka, bagaimana caranya ingin menyingkirkan Nabi Allah Yusuf. Tapi lihat, Nabi Allah Yusuf menyerahkan semuanya
kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga siapapun yang dia berkata, artinya siapapun yang benci dia illa kecuali merasakan Allah Subhanahu wa taala selalu menyelamatkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Oleh karena itu ini pelajaran yang sangat berharga buat kita semua nih. Buat kita semua lihat pelajaran nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala bukan tidak diuji. Mereka betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketakwaan, keimanan yang penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita diuji, ketika kita merasa disingkirkan dari keluarga kita dengan sebab apapun, mungkin dengan sebab ekonomi atau dengan sebab kekurangan daripada kehidupan kita atau fisik kita, yakinkan semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah jauh dari kita. Allah selalu dekat kepada kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Masya Allah. Mudah-mudahan semua ini diberikan keimanan yang full oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkah daripada puasa. Kemudian kadang kita merasa keluarga kita itu lebih cinta dan lebih dekat, bahkan lebih mengerti daripada kita. Tapi tahukah ada yang lebih mencintai bahkan menyayangi kita melebihi sayangnya ibu kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lihat Al-Qur'an menjawab. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Lihat dari ayat yang mulia ini, ketika selesai semua Nabi Allah Yusuf ini diuji betul-betul dengan keterpurukan Nabi Allah Yusuf, dibuang ke sumur, dijauhkan dari keluarganya, dijauhkan dari ayahnya, dijauhkan daripada ibunya. Lihat kesabaran Nabi Allah Yusuf, wa najzil muhsinin, sehingga dengan kesabaran Nabi Allah Yusuf ini dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita. Ketika kita dijauhi, jangan pernah kita merasa ini, oh Allah itu tidak ada, Allah itu tidak memandang kita, Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kita. Tidak. Allah itu memandang dan Allah melihat. Ketika manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah manusia tersebut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah khawatir dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dan dengan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia pantas diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, nikmati ujian tersebut dengan sabar, dengan menikmati rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, semuanya itu adalah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita, memindahkan kita dari tempat yang buruk, dipindahkan ke tempat yang baik dan lebih baik lagi. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Habib Muhammad, terima kasih Ustadz Syam, terima kasih. Boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Insya Allah Al-Quran akan selalu menjawab semua masalah kehidupan kita ya, jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang yuk jamaah yuk, ini dari tadi Ahmad Jailani ini gak sabaran mau curhat. Kalau kita masuk aja ya, dia mau curhat atau mau nanya ya? Mau curhat atau mau nanya? Ini aku mau nanya ya. Nanya, oke, yuk mau nanya. Kalau gitu kita masuk ke segmen. Nanya. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Gayanya dong. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke. Ya Allah ampun. Mau curhat ya? Iya, aku mau curhat. Nanti dijawabnya sama Habib Salim ya. Boleh. Oke, Habib izin Bib, boleh kesini Bib. Habib, aku kadang mau nanya nih. Aku ngerasa dunia itu jauh banget dari aku di saat orang-orang tuh kayak mulai berpikir atau berprasangka macam-macam ke aku. Nah itu gimana sih Bib biar kita nggak overthinking gitu? Gimana dong Bib? Gimana Bib? Terlalu overthinking Bib? Gimana Bib? Jadi memang dalam hidup itu ada orang-orang yang memang kalau komentari agak pedes. Karena dalam hidup kenapa Bib? Dalam hidup itu memang banyak orang yang komentar. Banyak orang yang komentar? Iya. Banyak yang komentar. Kalau gitu denger jawaban Habib ya. Iya. Sambil tausiah ya. Oke. Silakan Habib Salim. Yuk duduk Baik. sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nasihat itu adalah hadiah.
Dan hadiah itu memang terkadang ketika diberikan kepada kita, jangan kita berpikir hadiah itu tidak baik. Semua hadiah pasti baik. Cuman memang ada beberapa nasihat yang memang agak pedas kita dengar. Dan kalau pedas itu bukan berarti tidak baik buat kita. Tapi pedas itu seperti obat, misalnya diberikan kepada kita itu pahit. Kan kalau pahit itu tetap kita minum. Dan kita minum untuk kesehatan tubuh kita. Begitu juga nasihat itu. Maka komentar orang, apapun ucapan orang, kita ambil ibroh dari apa yang mereka sampaikan. Dan dari komentar itu, kita tidak bisa menahan lisan orang ke kita. Kita tidak bisa menahan sangka buruk orang kepada kita. Sangka buruk, komentar buruk kepada kita, itu kita tidak bisa tahan. Tapi sangka buruk kita kepada orang lain kita bisa tahan. Dan kita harus ingat, sebaik-baiknya kita itu berpikir begini. Kalau orang yang sangka buruk kepada kita, mereka akan dihisap dengan itu. Mereka akan dihisap dan kita tidak akan dihisap dengan itu. Jadi kalau seandainya ada yang sangka buruk kepada kita, dilewati aja. Ya, anggap saja itu mereka sedang kelebihan kota pahala. Jadi karena kalau sudah kelebihan kota pahala, dibagi-bagilah kepada kita. Oleh sebab itu memang pentingnya kita setiap kali mendengar komentar orang, mendengar ya komentar-komentar yang tidak baik, pastinya kita terima kalau memang itu betul. Menjadi introspeksi diri kita, cuman tetap kita harus jangan sampai terlalu sibuk mendengar dan membaca komentar. Intinya kembali lagi kepada fokus untuk mengerjakan segala hal yang positif. Dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena overthinking itu bisa dialihkan. Yang repot kita menerima komentar, kita masukkan ke hati, kita tetap ingin selalu dinilai oleh manusia, tapi kita lupa untuk mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan apapun yang kita lakukan, kita niatkan semua saya inginkan penilaian Allah, bukan penilaian manusia, seperti itu. Jadi biarin aja ya BP, orang mau berprasangka buruk. Iya. Malah kita dapat pahala gitu ya. Dapat pahala. Jadi mungkin kan mereka sedang kelebihan kota pahala. Oh, jadi dibagi-bagi deh ke kita kan insya Allah. Oh, dapat pahala tuh. Oh gitu Jadi ya. nggak usah terlalu lebay. Jadi nggak usah dipikirin ya Bib Gak ya. usah, Masya Oh, ya Allah. udah. Tapi yang penting kitanya tetap berbuat baik kan, ngelakuin yang Pasti. positif ya Bib ya. Jangan dibalas dengan keburukan yang sama. Tuh, terima kasih Habib terima Salim kasih untuk ya, penjelasannya. Habib. Udah ya curhatannya Udah. ya, pertanyaannya ya. Tapi jangan kemana-mana, juga jamaah jangan kemana-mana. Nanti pembahasannya akan lebih dalam lagi. Tema kita masih sama. Saat semua dunia menjauhiku, engkau tetap dekat. Tetap di Islam itu indah. Sahur. Alhamdulillah.